Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan yang melihat dari YouTube. Hari ini kita akan belajar bersama elektrokardiografi dasar selama kurang lebih 12 menit. Perkenalkan, saya Syekh Ageng Lumadi dari Maharani Health College. Hari ini kita akan belajar tentang elektrokardiografi mulai dari dasar ya. EKG itu simple dan EKG itu mudah. Yuk, mari kita akan belajar bersama. Ya, mulai dari awal pendahuluan. Di sini elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari tentang rekaman aktivitas listrik jantung pada permukaan tubuh. Jadi listriknya dari mana? Dari aktivitas listrik jantung. Elektrokardiografi atau EKG adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Jadi gambaran rekamannya disebut dengan EKG ya. Nah, untuk apa sih EKG itu ya? Untuk ini fungsinya ada beberapa hal, mudah untuk dibaca tetapi sulit untuk dipahami kalau tidak belajar dengan detail. Ya, tidak ada kata sulit sih kalau kita mau belajar dengan tekun ya. Yang pertama, kita bisa melihat hipertrofi atau dilatasi atrium dan ventrikel. Ini kemungkinan adanya hipertrofi atau dilatasi atrium bisa dilihat dari hasil EKG. Hasil perekaman EKG nanti ada gambaran, oh ini berarti hipertrofi ya. Tapi tentunya perlu dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang lain, misalnya dengan pemeriksaan penunjang foto X-ray toraks ya. Nah, dan yang lain mungkin juga dengan ultrasonografi jantung ya. Oke, yang kedua adalah kita bisa melihat aritmi atau gangguan konduksi seperti RBBP, LBBP, ventricle extrasystole, supraventricular tachycardia, ventricle tachycardia dan sebagainya ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui adanya iskemi dan infak miokard akut atau adanya infak lama dari jantung pasien ya, atau orang yang kita rekam EKG-nya. Ya, ini sangat membantu sekali dalam klinis ya. Dan di rumah sakit kita sangat membutuhkan EKG untuk mendeteksi adanya gangguan-gangguan seperti ini. Kemudian efek obat-obatan, kita juga bisa melihat efek obat-obatan seperti keracunan digitalis ya atau anti aritmi ya. Di situ kita bisa melihat penggunaan digitalis membantu jantung atau tidak dalam fungsinya. Nah, itu bisa kelihatan dari EKG yang ada. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit kita juga bisa mendeteksi dari adanya gambaran gelombang EKG, gelombang-gelombang khusus. Nanti kita akan belajar tentang itu. Adanya kalium ya, baik hipo atau hiperkalemia. Kalsium, ya kita bisa lihat melalui EKG. Oh, ternyata fungsinya banyak juga ya, dan ternyata sangat berguna ya. Ya, kemudian indikasi EKG. Ya, ini kita bisa membaca sendiri indikasi EKG. Ada gangguan irama jantung ya. Misalnya rekan kita atau pasien kita mengeluh, saya kok sering berdebar-debar ya gitu, atau saya sering pingsan, sinkop ya, atau seperti mau pingsan, seperti tiba-tiba gelap gitu. Nah, ini kita harus, wah ini perlu EKG. Jangan-jangan ada gangguan irama yang kita tidak deteksi melalui pergelangan tangan, tapi dari gelombang EKG muncul tidak teratur. Nah, seperti itu. Harusnya dari pemeriksaan fisik melalui gelombang radialis ya, arteri radialis, kita bisa merasakan ya, tapi kadang terlewat ya. Dengan EKG ya ada gambaran pasti yang terekam. Kemudian curiga adanya penyakit jantung koroner, misalnya sering mengeluh nyeri dada, yang kok dada saya sebelah kiri rasanya tidak enak ya, tidak nyaman gitu. Nah, itu kita, wah ini perlu EKG. Apalagi ada faktor risiko yang tidak bisa dirubah, misalnya usia. Ya, usia lebih dari 30 tahun atau lebih dari 35 tahun. Biasanya kalau kami di rumah sakit ketika menemui pasien
yang akan menjalani operasi atau ada keluhan jantung, keluhan nyeri dada, nah, kita sarankan untuk pemeriksaan EKG, ya itu sudah menjadi protap ya atau SOP. Nah, kemudian adanya hipertensi. Nah, hipertensi ini terkait dengan gangguan pada pembuluh darah ya yang kaku dan menyempit ya, sehingga tekanan darahnya tinggi. Nah, ini kita perlu menggunakan EKG untuk mendeteksi. Kemudian dicurigai adanya kelainan kongenital, nah, misalnya pada anak-anak atau pada orang dewasa tapi sering sesek. Nah, ini jangan-jangan sering sesek sampai pucat, sampai sianosis kebiruan. Nah, itu kita curiga ada jangan-jangan adanya kelainan jantung, misalnya ASD, VSD ya, macam-macam. Kemudian kelainan katut jantung ya, sama gejalanya juga gitu, sering sesek, ngos-ngosan ya, atau bengkak semua sehingga terjadi aliran balik pembuluh darahnya dan lain-lain. Oke, untuk operasi, persiapan pasien operasi biasanya disarankan adanya EKG ya. Dokter spesialis anestesi biasanya minta EKG dulu. Oke. Ya, itu indikasi. Kemudian untuk jantung ya, tadi dari sistem konduksi. Di sini sistem konduksi jantung ada yang pertama SA node ya, kemudian AV node, kemudian dilanjutkan adanya bundle His ya, berkas His, kemudian ini ada LBB, left bundle branch, cabang berkas kiri, cabang berkas kanan, kemudian ada yang terakhir serabut Purkinje. Ini adalah sistem konduksi listrik jantung. Dari mana listrik jantung mengalir? Ujungnya atau intinya pusatnya dari SA node ya. Ini terdapat di jantung sebelah kanan di atas atrium ya. Nah, ini kemudian di sini ada cabang 3 ya, berkas internodal AV node, kemudian mengalirkan ke AV node ya, dari AV node mengalir. Kita akan lihat ya. Nah, sistem konduksi seperti apa? SA node ini tandanya frekuensi denyut nadi 60 sampai 100 kali per menit. Ya, ini dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, kita lihat di sini gambarnya, ini saya ambil dari Guyton ya. Nah, ini adalah SA node di sini. Kemudian ini AV node. SA node ini dikelilingi oleh ini saraf, ini simpatis ya di sini. Kemudian ini saraf simpatis. Kemudian yang di sini saraf parasimpatis. Ya di sini. Ini. Jadi simpatis dan parasimpatis ini, simpatis itu untuk memacu, parasimpatis itu untuk menghentikan ya, mengerem. Ya. Ini kalau AV node 40 sampai 60 ya. Ini juga mengatur jumlah impuls atrium yang mencapai ventricle. Oke. Nah, sistem konduksi ini dilanjutkan ke berkas His ya, atau RBB dan LBB, right bundle branch, kemudian left bundle branch. Oke, selanjutnya serabut Purkinje. Ini terdiri dari 20 sampai 40 menit ya, 40 kali per menit, sorry. Pemacu cadangan ini mempunyai fungsi yang sangat penting ya untuk mencegah berhentinya denyut jantung waktu pemacu alami tidak berfungsi ya. Pemacu alaminya tadi SA node ya. Jadi ketika SA node tidak berfungsi, yang mengambil alih adalah AV node. AV node tidak berfungsi, yang mengambil alih adalah berkas His. Berkas His mengalami gangguan serabut Purkinje. Kalau serabut Purkinje di sini mengalami gangguan, ya jantung tidak mampu berdetak ya, berdenyut lagi. Nah, kita harus membutuhkan adanya bantuan ya, seperti menggunakan dari pacemaker ya, pacing. Oke, gambaran gelombang EKG ya. Kita mulai di sini ada gelombang P, ada QRS, kemudian kini gelombang ST, ini gelombang T, dan ada lagi di sini gelombang U. Ya, lanjut PQRST, PQRST ya. Jadi seperti itu. Urut selalu kontinu dan selalu teratur ketika dalam kondisi normal. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Nah, ini ada sadapan EKG itu ada ekstremitas dan sadapan prekordial.
ya, sadapan ekstremitas, lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF, ya. Kemudian unipolar prekordial, ya, atau pre depan jantung, ya. Cordis itu jantung, pre itu di depan, berarti pemasangannya di depan jantung, ya. Mulai dari ICS 4 yang sternum, ya, di sini sternum di tengah-tengah ini. Nah, sternum sebelah bagian kanan, linea sternalis ICS 4, ya, costa 4. Kemudian di sini ICS 4 juga, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, kalau diteruskan sampai ke belakang, gambaran belakang V7, V8, V9, ya. Ini bisa kita sampai 9 lead juga, ya. Tapi yang rata-rata yang umum digunakan V1 sampai V6. Oke. Ini tempatnya V1, V2 di sini, V3. Nah, saya akan tunjukkan lokasinya. Nah, ini gambarannya seperti ini, ya. Nah, letak sadapannya di sini, ya, ruang interkostal 4 garis sternal kanan, ruang interkostal 4 garis sternal kiri, ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, biasanya V3 dilewati, lanjut V4 dulu. Nah, V3 ini pertengahan antara V2 dan V4, ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti memasang EKG di sini, kemudian V4 dulu, baru V3 di tengah-tengahnya. Kemudian V5, ya, sejajar garis aksila depan ini, ya. Kemudian V6 di aksila tengah atau di ketiak sini tengah. V5 ICS 5, ya. Oke. Nah, untuk kertas EKG, kita ingin belajar membaca EKG, tentunya kita pengen tahu, ya. Pengen tahu bagaimana EKG itu berfungsi dengan normal. Harus tahu normalnya dulu. Ya, tadi kita mengenal sedikit gambaran tentang EKG. Oke, kita akan ketemu lagi, ya, untuk pengenalan dasar. Kita akhiri sedikit, ya. Kita jeda. Ya, jangan lupa klik like and subscribe dari video ini. Terima kasih.